Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50. Bukti kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi geng KM50. Jangan, Pak. Nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat. Hati-hati, Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan. Jangan, Pak. Ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin nggak percaya kepada polisi. Kenapa mereka melokalisir? Karena mereka tidak ingin terbuka kebobroannya lebih luas. Sebab kalau nanti Sambo ini dibuka lebih jauh, akan terbuka Satgasus itu siapa? Akan sampai Satgasus itu pada KM50. Mereka sudah punya skenario, dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference undang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin ya. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Kejadian pembunuhan itu sebenarnya cukup terang benderang, cukup kasat mata. Walaupun, dan kalau aparat atau pemerintah mau jujur, saya yakin tidak sulit mengusutnya. Saya tahu aparat intel atau polisi atau TNI itu jago-jago kok untuk menyelidiki atau menyidik kasus-kasus yang lebih rumit dari itu. Ini udah jelas TKP-nya, tapi keterangan dari aparat yang berbelit-belit, yang berubah-ubah, ditambah lagi ada tindakan-tindakan yang kelihatan sekali seperti yang dikatakan tadi oleh Legend Jayat, dihilangkan banyak hal. Dan perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mungkin yang lainnya mendengarkan, ini mengundang pertanyaan publik, ini menimbulkan ketidakpercayaan publik atau rakyat terhadap aparat. Ya contohnya tadi, TKP dimusnahkan, bahkan CCTV di tempat itu bisa mati sekian jam, padahal di TKP itu banyak saksi yang... Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang kategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke pengadilan hak asasi manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 dan ke-1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50. Bukti kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal.
Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang kategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di Tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira, kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang kategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di Tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 dan ke-1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.